Era baru Persib, dinasti Spanyol, Persib rasa La Liga. Bobotoh tak berangkat ke Malang, serta beberapa berita dari klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Setelah kartu izin terbatas atau KITAS milik dua asisten pelatih anyar Persib Bandung yakni Carlos Rodriguez dan Manuel Perez selesai pada Jumat kemarin, kedua asisten pelatih Luis Milla ini pun resmi melakoni debutnya melatih para pemain Persib pada Jumat sore. Para pemain Persib yang mengikuti tata cara latihan dari Manuel Perez dan Carlos Rodriguez ini banyak yang kewalahan. Padahal menurut Carlos sebagai pelatih fisik, latihan ini hanyalah dasar dari serangkaian latihan utama yang sering dipakai di tim sepak bola dunia. Carlos Rodriguez sebagai pelatih fisik mengatakan latihan ini hanyalah sebagai pelenturan otot saja dan untuk mengasah seberapa cepat reaksi para pemain. Tapi cuma dengan latihan dasar saja para pemain Persib udah kewalahan. Gimana kalau latihan sesungguhnya ya? Waduh, payah bener memang fisik para pemain Persib nih. Sementara itu, pertanyaan bobotoh tentang nasib Budiman dan Yaya Sunaria di Persib setelah datanya Carlos dan Perez pun terjawab ya. Menurut Direktur PT PBB Teddy Cahyono, Budiman dan Yaya tetap berada di Persib. Nantinya Budiman dan Yaya akan bekerja sama dengan Carlos dan Perez. Budiman dan Yaya tetap di Persib. Mereka akan bekerja sama dengan Carlos dan Perez. Nantinya Carlos dan Perez ini kan jadi satu antara taktik dan fisik. Nah, itu pun yang nantinya bisa dipelajari oleh Budiman dan Yaya, ujar Teddy Cahyono. Sementara itu, para pemain Persib dan rombongannya sudah berangkat ke Malang nih. Tapi rupanya keberangkatan Persib ini tak diikuti oleh bobotoh, khususnya Viking. Pasalnya kabarnya Viking membatalkan keberangkatannya ke Malang, meskipun perwakilan bobotoh sudah mampir ke Panpel dan perwakilan Arema pada Kamis lalu. Namun kabarnya karena Viking atau bobotoh cuma dapat jatah tiket 500 saja dari yang awalnya 2000, yang juga persiapan koordinasi yang mepet, membuat Viking akhirnya membatalkan keberangkatannya ke Malang. Jadi bisa dipastikan nih, di Malang nanti tentu tak akan ada supporter Persib, kecuali supporter Persib itu adalah bobotoh yang berada di luar Bandung dan sekitarnya yang sengaja pergi ke Malang ya, atau ada bobotoh lain nih atau yang pura-pura jadi bobotoh. Nah, ini menarik ya. Jika nanti di Kanjuruhan ada flare yang menyala dan itu terlihat di tribun yang kabarnya dikhususkan untuk supporter Persib dan ada supporter yang menyalakan flare menggunakan jersey Persib, maka dipastikan ini supporter Persib bohongan alias bobotoh bodong. Karena kan udah jelas nih supporter Persib yang asli atau bobotoh asli itu kan nggak berangkat ke Malang. Kita lihat nanti ya, ada nggak sih flare yang menyala dan menyalahkan bobotoh lagi. Persib Bandung musim ini sudah berganti era dari kekaisaran Belanda di 3 musim terakhir menjadi kekaisaran Spanyol di musim ini dengan datangnya Luis Milla beserta 2 asistennya yang juga asal Spanyol. Hal ini menyerupai apa yang terjadi di Madura United, yakni kekaisaran Brazil di musim ini di Madura yang dipenuhi warna-warna Brazil, mulai dari pelatih, staf maupun para pemain.
Namun bedanya dengan Persib, jika di Madura tak ada satupun pemain yang beraroma pelatih musim-musim sebelumnya, tapi semuanya beraroma Brazil. Berbeda dengan Persib, di Persib masih ada aroma Belandanya, yakni masih ada Nick Wipers, Ezra Walian, dan Maklo. Jika di Madura United seluruh pemain asing itu beraroma Brazil, bahkan slot pemain asing Asia pun keturunan Brazil. Lalu apakah di Persib Luis Milla pun akan lakukan hal yang serupa seperti Madura, yakni seluruh pemain asing beraromakan Spanyol? Lalu apakah Luis Milla akan memunculkan aroma Spanyol atau La Liga di Persib? Ini artinya Luis Milla harus mencoret seluruh pemain asing di Persib, karena di Persib saat ini tak ada satupun pemain asing yang beraroma Spanyol. Lalu kira-kira apakah Luis Milla akan coret para pemain ini dan menggantinya dengan pemain asal Spanyol? Kalau memang benar, kira-kira siapa ya pemain asal Spanyol yang bisa dibawa Luis Milla ke Persib di Liga 1 musim ini? Di Liga 1 musim ini ada dua nama pemain Spanyol, yakni Fernando Rodriguez di Persis Solo dan Josep Ejejari di Bayangkara FC. Tapi kecil kemungkinan dua pemain ini bisa ditarik ke Persib. Pasalnya selain dua pemain ini mungkin tak akan dilepas oleh klubnya, Luis Milla pun mungkin tak mau datangkan dua pemain ini. Luis Milla pasti mencari pemain yang masih fresh untuk Persib. Nah, berikut ini ada beberapa pemain asal Spanyol yang kebetulan pernah dilatih oleh Luis Milla nih di timnas Spanyol U21 dan 23, dan juga ada beberapa yang mungkin sedikit mendekatinya ya, yang mungkin saja bisa direkrut Luis Milla ke Persib nanti ya. Yang pertama adalah Alvaro Vasquez. Posisinya adalah striker, berusia 31 tahun, bertinggi tubuh 182 cm. Ia adalah jebolan Espanyol dan mantan striker timnas Spanyol di era Luis Milla. Saat ini tanpa klub karena klubnya di India saat ini masih dibekukan oleh FIFA. Yang kedua adalah Javi Martinez. Kalau yang ini sih udah terkenal ya, ia adalah mantan punggawa Bayern Munchen musim lalu. Saat ini main di Liga Qatar. Posisinya adalah gelandang dan pernah dilatih Luis Milla di timnas Spanyol U23. Yang ketiga adalah Alberto Botia. Posisinya adalah bek tengah, berusia 33 tahun, bertinggi tubuh 189 cm. Mantan bek timnas Spanyol U21 bersama Luis Milla dan saat ini main di Liga Arab Saudi. Yang keempat adalah Jordi Amat. Bek tengah jebolan timnas Spanyol U21 bersama Luis Milla ini saat ini main bersama Johor Darul Ta'zim di Malaysia. Keuntungannya adalah tak perlu memakan slot asing Asia karena Jordi sudah naturalisasi. Yang kelima adalah Bojan Krkić. Winger berusia 32 tahun, mantan pemain Barcelona dan timnas Spanyol ini saat ini main di Liga Jepang bersama Vissel Kobe. Itu adalah Adrian Lopez, mantan striker utama Luis Milla di timnas Spanyol U23. Saat ini menganggur dan tanpa klub. Tinggi tubuhnya adalah 187 cm. Dan dua nama lagi adalah ex Manchester United nih. Yang pertama adalah Juan Mata yang saat ini main di Galatasaray Turki. Dan kebetulan Juan Mata ini adalah pernah bekerja sama dengan Luis Milla di Valencia. Dan yang terakhir adalah Edinson Cavani. Kalau yang satu ini sih bukan dari Spanyol ya, tapi dari Uruguay. Tapi bolehlah dimasukkan meskipun usianya 34 tahun di musim ini dan dipinjamkan ke Valencia. Tapi ya di Valencia pun kurang terpakai. Dan di Desember ini Cavani habis kontrak dan bebas transfer. Jadi lumayanlah gratis gitu kan. Oke, kita ke berita selanjutnya. Liga 1 2022 memunculkan rekor baru nih, yakni musim ini pemain PSIS Semarang Rian Ardiansyah menjadi pemain lokal pertama yang berhasil cetak hat-trick di Liga 1 musim ini. Hal ini terjadi usai PSIS mampu mengalahkan Persikabo pada pekan ke-9 Jumat kemarin ya.
Sementara di musim-musim sebelumnya sejak 2017, Samsur Arif lah yang tercatat sebagai pemain lokal pertama yang mampu cetak hat-trick selama gelaran Liga 1. Bagi PSIS, kemenangan ini adalah kemenangan ketiga musim ini sekaligus menaikkan peringkat mereka satu peringkat ke posisi ke-8. Sementara bagi Persikabo, kekalahan ini adalah kekalahan keempatnya musim ini dan harus turun 2 peringkat ke posisi 7. Usai kekalahan ini, pelatih Persikabo Jajang Nurjaman mengaku timnya kehilangan fokus di laga ini. Ditambah striker salah satu top skornya musim ini yakni Dimas Derajat pun tak bisa tampil karena cedera. Uniknya, 2 gol Persikabo justru dicetak oleh 2 orang pemain pengganti yakni Yandi Sofyan dan Agung Mulyadi. Dan lebih uniknya lagi, 2 pemain ini adalah mantan pemain Persib semua. Hal inilah yang membuat Janur kembali fokus untuk mengincar beberapa pemain Persib di jendela transfer nanti. Ada 3 sosok yang santer akan dibawa Janur ke Persikabo dari Persib di jendela transfer nanti. Selain Dado dan Aziz, nama Freds Butuan pun kabarnya masuk dalam radar Janur untuk diboyong ke Bogor di paruh musim nanti. Dari Bayangkara FC, 3 kekalahan beruntun dialami Bayangkara FC di 3 pertandingan terakhir musim ini. Totalnya Bayangkara sudah alami 5 kekalahan musim ini. Tapi uniknya tak terdengar ada kata-kata out dari pihak Bayangkara, baik itu pemain maupun pelatih yang diminta out. Bayangkara jadi salah satu tim yang adem ayam saja musim ini. Belum terdengar ada kata-kata out musim ini. Hal ini wajar, pasalnya selain tim ini tim baru yang notabene belum banyak fans fanatiknya, tim ini pun kebanyakan fansnya ya anggota kepolisian. Jadi lucu aja, masa polisi demo klub bola sih? Tapi bukan berarti tak ada tekanan loh di Bayangkara FC ini. Kabarnya kursi pelatih Widodo Ceputro di Bayangkara FC pun mulai digoyah. Ada rumor yang beredar jika Bayangkara FC tak finish di 5 besar di paruh musim ini, maka WCP pun terancam dilengsarkan dari Bayangkara FC. Begitupun di sisi pemain, khususnya pemain asing. Nah ini nih yang unik dan cerdiknya Bayangkara FC. Bayangkara nggak melepas EJCL Nuasel dan digantung di Bayangkara, tak diperpanjang ataupun tak dilepas. Tentu tujuannya adalah kalau EJ Jari mandul atau salah satu pemain asing mereka mandul, maka akan dilepas dan mendaftarkan EJCL Nuasel di paruh musim kedua nanti. Ini politik kejam sekaligus cerdik sih.